Halo Sobat Ngalur Manhwa, selamat datang di channel kami bersama dengan Minlur yang akan selalu memberikan cerita manhwa yang sangat seru tentunya. Kali ini kita akan mengalur manhwa yang berjudul Legendary Car Hailing System. Tanpa banyak cincong lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita ini dimulai di sebuah gedung keuangan Haitang tempat Yuang Chen, sang tokoh utama dalam cerita ini, bekerja dengan marah. Yuang Chen bertanya kepada bosnya mengapa namanya tidak boleh dicantumkan dalam proyek dan mengapa ia tidak mendapatkan komisi yang seharusnya. Sang bos yang kejam menjawab dengan sinis bahwa semua yang dilakukan karyawan adalah milik perusahaan dan perusahaan hanya mendengarkan perintahnya. Mendengar jawaban yang jahat itu, Yuang Chen mengepalkan tangannya dengan marah dan bilang bahwa bosnya bersikap tidak masuk akal. Ia keluar dari kantor bos sambil berteriak bahwa bekerja di perusahaan ini adalah hal yang bodoh. Tanpa berpikir panjang, Yuang Chen langsung membereskan barang-barangnya di meja kerjanya. Rekan-rekannya mencoba menenangkannya. Salah satu dari mereka mengingatkan bahwa bos punya kekuasaan. Sementara yang lain bertanya bagaimana Yuang Chen akan membantu pacarnya yang ayahnya lumpuh. Yuang Chen menatap bingkai foto dirinya bersama pacarnya yang tersenyum bahagia. Setelah semua barangnya dikemas dalam sebuah kotak, ia memberitahu rekan-rekannya bahwa setelah orang tuanya meninggal, ia mewarisi sebuah rumah dan mobil yang akan ia gunakan sebagai sopir taksi sampai ia menemukan pekerjaan baru. Karena tidak ada yang bisa menghentikannya, Yuang Chen pun berjalan ke tempat parkir tanpa hambatan. Ia hampir sampai ke mobil sambil membawa kotak barang-barangnya. Ketika tiba-tiba muncul pesan baru di ponselnya, di layar ia melihat pesan dari pacarnya yang mengatakan bahwa ia memutuskan untuk putus dan mengejar mimpinya. Tidak percaya dengan matanya sendiri, Yuang Chen langsung menelepon gadis itu, tapi yang terdengar hanyalah pemberitahuan bahwa nomor tidak dapat dihubungi. Karena frustrasi, air mata menetes dari matanya. Ia bertanya ke langit mengapa semua ini terjadi padanya. Namun, Yuang Chen mencoba menguatkan diri, membersihkan mobilnya sampai mengkilap dan mulai bekerja sebagai sopir taksi. Pesanan pun segera datang. Setelah menerima pesanan, ia melihat permintaan dari penumpang untuk datang ke alamat yang tertera secepat mungkin. Yuang Chen segera melaju keluar dari parkiran, berusaha tiba secepat mungkin. Sesampainya di lokasi, ia menelepon penumpang dan mendengar suara wanita yang mengatakan bahwa ia butuh 20 menit lagi untuk bersiap. Yuang Chen kehilangan kesabaran dan bertanya kenapa ia tidak memesan taksi setelah siap keluar rumah. Wanita itu pun mengancam, kalau kamu batalkan, aku akan lapor. Tapi Yang Chen bukan orang yang penakut. Kemudian ia menjawab, terserah kamu dan aku akan membatalkan pesanannya. Begitu telepon ditutup, Yuang Chen langsung menerima notifikasi bahwa ada komplain terhadap dirinya. Tiba-tiba matanya terbelalak kaget. Seorang gadis cantik dengan pakaian alat Tiongkok yang terbuka muncul di dalam mobil tepat di hadapannya. Gadis itu berkata bahwa tuan rumah telah terdeteksi, syarat koneksi telah terpenuhi, dan karena ulasan buruk ia akan dihubungkan ke sistem sebagai hadiah. Terkejut, Yuang Chen berkata bahwa ia belum pernah mendengar ada hadiah karena ulasan buruk. Gadis itu menjelaskan bahwa setelah terhubung ke sistem, Yuang Chen akan mendapat berbagai hadiah untuk setiap ulasan buruk yang ia terima. Saat itulah Yuang Chen menyadari tawaran luar biasa itu dan langsung menyetujui untuk terhubung ke sistem tanpa ragu. Gadis misterius itu mencium bibir Yuang Chen dan mengonfirmasi bahwa koneksi berhasil. Ia menjelaskan bahwa Yuang Chen perlu mendapat ulasan buruk dari orang-orang aneh atau yang berperilaku buruk meskipun ia masih bisa mendapat ulasan baik juga. Untuk ulasan buruk pertamanya, sistem memberinya 28% saham dan menjadikannya pemegang saham kedua dari grup Hotel Island serta mengundangnya untuk makan malam di sana. Yuang Chen terkejut melihat betapa kuatnya sistem ini bisa langsung memberinya hadiah sebesar itu. Tak lama kemudian, ia menerima pesanan baru menuju hotel yang sama tempat ia mendapat saham. Ia yakin pesanan itu memang ditujukan untuknya agar bisa mengambil kesepakatan saham dan dengan senang hati menerimanya.
Saat tiba di lokasi penjemputan, ia melihat seorang gadis cantik berpenampilan menarik dengan kaki jenjang yang memanggil taksi. Setelah memastikan Yuang Chen adalah sopirnya, gadis itu masuk ke dalam mobil dan membanting pintu. Yuang Chen pun mulai mengemudi menuju lokasi yang ditentukan. Namun saat ia melihat kaca spion, gadis itu langsung marah dan bertanya kenapa ia mengintip. Yuang Chen sedikit bingung menjelaskan bahwa ia hanya melihat jalan di belakang karena ia sedang menyetir dan gadis itu mungkin belum pernah menyetir sendiri, makanya tidak tahu. Gadis itu marah mendengar komentar tersebut dan mengatakan bahwa Yuang Chen tidak berpengalaman dan lambat. Sebagai balasan atas kata-kata kasar itu, Yuang Chen menginjak gas dan mempercepat mobilnya. Gadis itu panik dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Yuang Chen terus mempercepat mobilnya membuat gadis itu ketakutan. Dengan mata berkaca-kaca dan nyaris menangis, gadis itu memohon agar Yuang Chen berhenti mengaku bahwa ia salah. Saat kecepatan makin meningkat, gadis itu menggenggam pegangan pintu erat-erat dan memohon agar mobil dihentikan karena ia ketakutan. Tapi Yuang Chen tidak berniat berhenti. Ia mengatakan bahwa gadis itu bisa selamat jika mereka tidak kecelakaan atau ia akan membiarkannya pergi jika gadis itu memanggilnya ayah. Tak tahan lagi, gadis itu menangis dan tergagap memanggil Yuang Chen ayah. Mendengar kata yang diinginkan, Yuang Chen pun memperlambat mobilnya puas dengan dirinya sendiri. Mereka tiba di tujuan Hotel Island dan Yuang Chen berkata bahwa gadis itu boleh keluar. Saat keluar dari mobil, gadis itu gemetar dan mengancam akan memberi ulasan buruk serta melaporkan Yuang Chen ke polisi. Tiba-tiba sebuah pesan muncul di depan Yuang Chen yang hanya bisa dilihat olehnya yang mengatakan bahwa misinya telah selesai dan sebagai hadiah ia mendapatkan perusahaan keuangan Haitang. Yuang Chen sangat senang mendengar kabar ini karena itu adalah perusahaan tempat ia dulu bekerja dan kini ia bisa menyelesaikan masalah dengan bos jahat itu. Dengan percaya diri, Yuang Chen masuk ke dalam Hotel Island untuk menghadiri pertemuan mengenai penyerahan saham. Di meja resepsionis, ia bertemu kembali dengan penumpangnya yang tadi. Gadis itu terkejut dan berkata dengan bingung, "Berani-beraninya kamu mengikutiku?" Yuang Chen dengan senyum puas menjawab bahwa jangan terlalu percaya diri. "Aku sudah melakukan reservasi terlebih dahulu." Ia menunjukkan pesan di ponselnya kepada staf hotel yang lalu memberitahu bahwa tempat duduknya adalah di meja nomor 8 dan akan segera diantar ke sana. Staf itu juga memberinya dokumen perjanjian penerimaan saham. Seorang karyawan hotel kemudian mengantarnya ke meja, sementara mantan penumpangnya menatapnya dengan kesal, bertekad tidak akan memaafkannya. Setelah duduk, Yuang Chen disuguhi kopi dan diberitahu bahwa makanannya akan segera disiapkan. Saat ia menyeruput kopi, ia melihat penumpang sebelumnya berjalan melewatinya dan duduk di meja sebelah. Gadis itu berjabat tangan dengan seorang pria dan mereka mulai berbincang. Yuang Chen menyadari bahwa itu adalah kencan buta. Saat ia hendak menyeruput kopi lagi, pintu aula terbuka lebar. 3 orang masuk, seorang pria botak pendek paruh baya dan 2 wanita cantik di sisinya. Ketika si pirang melihat Yuang Chen, ia berkata kepada temannya bahwa ia mengenalnya dan menghampirinya. Tapi saat mendekat, ekspresi ramahnya menghilang. Gadis itu mulai bertanya kenapa Yuang Chen ada di sana karena dia sudah putus dengan Zha Fei dan memintanya untuk tidak mengejarnya lagi. Yuang Chen bersikap dingin dan menjawab bahwa dirinya tidak serendah itu. Ia tidak tertarik pada gadis seperti mereka dan jika mereka tidak malu menghabiskan sepanjang hari bersama pria berusia di atas 40 tahun, maka dia merasa kasihan pada mereka. Mendengar kata-kata itu, gadis pirang berbaju merah menjadi marah dan menghantam meja dengan kedua tangannya. Pria botak itu mendengar suara ribut dan bertanya pada gadis pirang apa yang terjadi. Sambil berbalik ke arah pria itu dengan senyum polos, gadis tersebut berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan memintanya untuk lanjut berjalan. Namun pria itu tidak mempercayainya. Dia dan Zhao Fei pun mendekat. Dengan sengaja memamerkan jam tangan mahalnya, pria itu bertanya kepada Yuang Chen siapa dirinya. Yuang Chen pun menjawab
dengan senyum bahwa dia adalah mantan pacar Zhou Fei dan mereka baru saja putus hari ini. Ia juga bertanya sudah berapa lama pria itu tidur bersama Zhao Fei. Pria botak itu menyentuh wajah Zhao Fei dengan ujung jarinya dan bertanya apakah yang dikatakan pria itu benar. Zhou Fei mulai bercerita sambil menangis bahwa mereka sudah lama putus. Ia mengatakan bahwa Yuang Chen masih terus mengejarnya, mengintimidasinya, dan bahkan memutuskan untuk datang ke hotel ini. Pria itu tersenyum kepada Zhao Fei, memintanya untuk tidak menangis lagi dan berjanji akan menyelesaikan semuanya. Dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana, pria itu mendekati meja dan mengatakan kepada Yuang Chen bahwa dia terganggu oleh pelecehan terhadap pacarnya. Pria itu lalu berbalik ke arah pelayan yang sedang mendekat dan meminta untuk memanggil manajer hotel. Zhao Fei mendekati Yuang Chen dan memintanya untuk pergi, mengatakan bahwa ia akan mendapat masalah. Di meja sebelah, seorang penumpang yang pernah memberi ulasan buruk berpikir dalam hati bahwa situasinya sudah mencapai titik akhir dan merasa bahwa Yuang Chen tidak akan bisa lolos lagi. Pria yang duduk bersama mantan penumpang itu melihat ke arah yang ia pandangi dan bertanya apakah ia mengenal pria tersebut. Dan ia menjawab bahwa dia hanyalah seorang sopir taksi yang mengantarnya ke sini. Dia mulai mengeluh bahwa sopir taksi itu memiliki sifat yang buruk, bahwa dia hampir saja mencelakainya dalam perjalanan, jadi dia meninggalkan ulasan buruk tentangnya. Pria itu menjadi marah saat mendengar cerita tersebut, berdiri dengan kasar dan berjanji kepada gadis itu bahwa dia akan memberi pelajaran kepada sopir tersebut. Gadis itu mencoba menghentikannya, tetapi pria itu sudah berjalan menuju meja tempat Yuang Chen duduk. Dengan penuh kebencian, pria itu bertanya apakah dia yang mengantar si gadis berambut coklat ke hotel dan apakah dia telah mempermainkan gadis itu selama perjalanan. Yuang Chen tetap tenang dan langsung menjawab, "Iya, apa ada masalah?" Kemudian pria itu memperkenalkan diri. "Namaku Xiang Long, aku sedang kencan dengan gadis ini. Jika kamu minta maaf padanya, aku akan memaafkanmu. Tapi jika tidak, aku akan mengusirmu," kata pria itu. Yuang Chen tetap tenang meminum kopinya dan bertanya siapa ayah pria itu. Zhang Long menjawab bahwa ayahnya adalah ketua Dewan Investasi. Dia akan berinvestasi di seluruh pulau dan jika dia menginginkannya, kamu akan masuk daftar hitam, katanya. "Mari kita lihat bagaimana caramu melakukannya," jawab Yuang Chen sambil tersenyum santai. Para pihak yang bertikai mendengar manajer hotel dengan tergesa-gesa mendekat ke dalam kerumunan. Manajer hotel langsung menghampiri pria botak dan bertanya mengapa dia tidak memberitahunya bahwa dia akan datang. Lalu dia melihat Zhang Long dan tersenyum lebar, senang bahwa dengan Tuan Zhang Long dan merasa hari ini adalah hari keberuntungannya karena bertemu dengan dua pria penting. Kemudian, pria botak itu mengajukan keluhan kepada manajer bahwa dia datang ke hotel ini untuk merayakan ulang tahun pacarnya. Tetapi mantan kekasihnya mengganggu mereka dan meminta untuk mengusirnya. Zhang Long pun ikut campur dan berkata bahwa Yuang Chen telah mengganggu gadis yang sedang berkencan dengannya dan juga meminta agar dia diusir juga. Manajer mencoba bercanda dan bertanya siapa yang cukup berani untuk membuat marah keduanya. Pria botak dan Zhang Long secara bersamaan menunjuk ke arah Yuang Chen yang tetap tenang menikmati kopinya. Melihatnya, manajer menjadi gugup karena langsung mengenali bahwa ini adalah pemegang saham baru yang baru-baru ini diinformasikan kepadanya. Manajer segera mengambil keputusan dan memerintahkan keamanan untuk mengusir pria botak dan Zhang Long serta melarang mereka datang ke hotel itu lagi. Keduanya tidak percaya dengan apa yang terjadi dan mengingatkan manajer bahwa pria botak adalah pemasok makanan hotel dan Zhang Long berasal dari keluarga calon investor. Manajer kemudian mendekat ke Yuang Chen dan memperkenalkannya sebagai pemegang saham terbesar kedua di seluruh jaringan hotel di pulau itu. Pria botak dan dua gadis di sebelahnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan manajer dan bertanya ulang bersamaan. Penumpang sebelumnya juga terkejut dan menyimpulkan bahwa Yuang Chen pasti kaya jika bisa bersikap arogan seperti itu. Yuang Chen lalu berkata kepada manajer bahwa jasa pria itu dan Zhang Long tidak lagi dibutuhkan dan memintanya untuk mengusir mereka. Zhao Fei yang melihat situasi itu mulai meragukan keputusannya meninggalkan Yuang Chen dan memutuskan bahwa dia perlu meminta maaf.
Zaha Fei berlutut di depan mantan pacarnya dan mulai memohon pengampunan, meyakinkan bahwa dia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan pria itu. Wanita berambut pirang mendorong Zaha Fei, menuduhnya sebagai wanita matre dan memintanya bercermin sambil menyebut dirinya suci. Yuang Chen tidak tertarik dengan para gadis itu dan menganggap mereka mulai bertengkar. Pria botak itu mencoba membela diri kepada Yuang Chen. Katanya dia tidak tahu bahwa Zhao Fei sudah berkencan dengannya dan meyakinkan bahwa dia tidak ingin menciptakan konflik. Yuang Chen meletakkan cangkir kopi ke atas meja dan dengan kesal bertanya kepada manajer mengapa pria botak dan pacarnya masih ada di sana. Manajer langsung menanggapi permintaan Yuang Chen dan memanggil keamanan memerintahkan mereka untuk mengusir pria botak dan dua wanita tersebut. Petugas keamanan membawa mereka pergi. Gadis itu terus mencoba mendekati Yuang Chen dan pria itu berteriak bahwa dia telah salah paham. Manajer mendekat ke Yuang Chen dan mengatakan bahwa Zhang Long adalah anak dari ketua Dewan Investasi. Namun Yuang Chen tetap tegas, "Selama aku ada di sini, kamu tidak butuh investasi mereka." "Apa yang kamu takutkan, manajer?" tanya Yuang Chen dengan santai. Manajer kemudian memerintahkan agar Zhang Long dimasukkan dalam daftar hitam dan tidak pernah diizinkan masuk ke jaringan hotel lagi. Zhang Long berteriak agar tidak disentuh dan mengatakan bahwa jangan sombong dan merasa tinggi walaupun dia pemegang saham kedua. Karena itu bukanlah sesuatu yang membanggakan. Kemudian Zhang Long mendekati gadis berambut coklat itu dan mengajaknya makan di tempat lain menjauh dari meja Yuang Chen. Yuang Chen memperhatikan bahwa Zhang Long menyukai gadis itu dan memutuskan untuk merebutnya agar dia tidak lagi merasa sombong. Yuang Chen bangkit dari meja dan berjalan mendekati pasangan yang hendak pergi itu, kemudian memanggil si gadis. Saat mendekati gadis itu, Yuang Chen memetik bunga dari vas di sepanjang jalan. Yuang Chen memberikan bunga itu kepada gadis tersebut, meminta maaf atas leluconnya selama perjalanan ke hotel, dan mengajaknya duduk dan mengobrol di mejanya. Gadis itu berhenti dan berpikir, karena ini adalah kencan buta, mungkin lebih baik dia tetap bersama seseorang yang lebih berpengaruh. Gadis berambut coklat itu mendekati Yuang Chen, memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Zhang Long kehilangan kendali dan mulai berteriak pada gadis itu, menanyakan apakah dia tahu apa yang sedang dia lakukan dan bahwa semua ini terjadi karena dia ingin melindunginya. Namun, si gadis menjawab bahwa Zhang Long melakukannya hanya demi dirinya sendiri dan bahwa dia tidak pernah meminta untuk dibela atau memulai pertengkaran. Zhang Long mulai mengancam dan berjanji akan membuat hidup si gadis susah jika dia tetap bersama Yuang Chen. Yuang Chen mendekat kepada si gadis dan meletakkan tangannya di pundaknya, meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dengan senyum manis, pria itu mendudukkan si gadis di meja dan berjanji bahwa jika lalat bernama Zhang Long itu membuat masalah, dia sendiri yang akan mengurusnya. Tapi Zhang Long masih tidak tenang dan berteriak sambil mengayunkan tangan, berniat memukul si gadis. Namun Yuang Chen langsung menangkap tangan itu sebelum mengenai si gadis. "Berani-beraninya kamu memukul wanita?" tanya Yuang Chen dengan penuh kebencian sambil memegang tangan Zhang Long. Manajer dan petugas keamanan segera tiba dan memerintahkan agar Zhang Long diusir dari hotel. Zhang Long terus berteriak bahwa dia akan melaporkan semua ini pada ayahnya dan mereka akan mendapat balasannya. Yuang Chen mengisi gelas dengan anggur merah, kemudian menyerahkan segelas anggur pada si gadis dan mengajaknya berkenalan secara resmi. Gadis itu pun memperkenalkan dirinya. Ia bernama Wang Jai dan berjanji akan menghapus ulasan buruknya untuk memulai dari awal. Yuang Chen tersenyum dan menyarankan agar dia tetap menuliskan ulasan itu sebagai kenangan awal pertemuan mereka sambil mengangkat gelas. Mereka bersulang senang atas pertemanan baru mereka. Pasangan yang duduk di meja sebelah yang menyaksikan keributan itu terkejut melihat kesombongan orang kaya dan berpikir bahwa menjadi kaya memang enak. Wang Jai bertanya dengan senyum, "Apa pekerjaan keluarga Yuang Chen?" Pria itu menjawab bahwa kedua orang tuanya telah meninggal beberapa tahun lalu dan kini dia bekerja sebagai sopir taksi. Wang Jai mengatakan bahwa dia berasal dari kota kecil dan bekerja di toko mewah. Dia ingin tetap tinggal di kota ini, jadi dia terpaksa mengikuti kencan buta. Yuang Chen senang dengan kejujuran dari Wang Jai, mengatakan bahwa setiap orang berusaha untuk hidup yang lebih baik dan itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Wang Jai merasa senang dengan pengertian Yuang Chen dan menawarkannya minuman lagi. Dia menenggak beberapa teguk besar anggur dan pipinya mulai memerah.
Sambil semakin memerah, Wang Jai mengakui alasannya bersikap aneh di taksi. Ternyata dia memiliki 2 kencan hari itu, dan pada kencan pertama, pria itu mengajaknya ke bioskop dan mencoba menciumnya. Yuang Chen menebak bahwa Wang Jai bersikap begitu karena tidak menyukai pria tersebut. Namun, Wang Jai kesal karena menurutnya tidak masuk akal mencium seseorang di kencan pertama. Namun, Yuang Chen memiliki pemikiran yang berbeda. Baginya, tidak peduli seperti apa pertemuannya, yang terpenting adalah suasananya. Dan jika suasananya mendukung, maka segalanya mungkin akan terjadi. Wang Ji tidak setuju dengan Yuang Chen karena dia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa berciuman di kencan pertamanya. Baiklah, mungkin segitu dulu untuk hari ini. Kalau kalian mau lanjut ke part berikutnya, komen saja di kolom komentar. Maaf jika ada kesalahan editing, pengisian suara, atau sebagainya, karena ini pertama kalinya Minlur mengedit video. Dan juga saat proses editing, HP Minlur selalu saja nge-lag hehe. Sekian dari Minlur. Wassalamualaikum